Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lailia Maulaya Azhar. Saya merupakan mahasiswa program studi perbankan syariah dari Politeknik Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya soft skill dan potensi diri. Gimana ya caranya kira-kira mengasah soft skill yang kita miliki? Nah, berbicara dengan soft skill, pasti kalian semua sudah pada tahu terkait soft skill maupun hard skill. Pengertian dari hard skill itu sendiri yaitu keterampilan yang bisa dipelajari dan terukur. Umumnya, hard skill bisa dipelajari dan dikembangkan melalui pendidikan formal, kursus, pelatihan perusahaan, atau sertifikasi. Kemampuan yang dapat diukur, misalnya, kamu ingin belajar bahasa Inggris, lalu kamu mengikuti kursus di lembaga tertentu. Setelah semua kursus selesai, kamu mengikuti tes TOEFL dan mendapatkan sertifikat yang berisi skor tes. Nah, nilai TOEFL ini menjadi bukti kamu mahir berbahasa Inggris dengan level tertentu. Karena itu, beberapa pekerjaan spontan sering mengambil sertifikat ini. Selain untuk memenuhi syarat lowongan pekerjaan, sertifikasi juga bisa membantu meningkatkan karir kamu. Sedangkan pengertian dari soft skill itu sendiri yaitu kemampuan yang sulit untuk diukur, karena ini bersifat subjektif. Kemampuan soft skill dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seseorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain. Nah, soft skill ini bisa dilatih nggak sih? Bisa banget, karena soft skill ini merupakan kemampuan interpersonal yang mengarah pada karakteristik bagaimana cara kita untuk bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, soft skill ini berkaitan erat dengan kecerdasan emosional yang kita miliki. Ada beberapa contoh soft skill yang bisa kita tingkatkan. Salah satunya yaitu kemampuan dalam berkomunikasi. Menurut saya, kemampuan ini sangat dasar. Jadi kemampuan yang harus dimiliki masing-masing individu. Karena apa? Setiap individu pasti berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita belajar bagaimana menjalin komunikasi secara benar dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ada kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi ini yaitu bagaimana cara kita mampu beradaptasi dengan lingkungan baru secara cepat. Selanjutnya ada juga kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain yaitu kemampuan untuk berpikir secara kritis dan juga untuk problem solving. Misalnya kamu sudah belajar meningkatkan problem solving dan pengambilan keputusan. Lalu dalam sebuah masalah, kamu mengambil keputusan misalkan A. Akan ada pihak yang menilai bahwa keputusan kamu yang kamu ambil itu salah. Tapi ada juga yang menilai bahwa keputusan yang kamu ambil itu sudah benar. Jadi, sifatnya sangat personal dan subjektif. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan soft skill yang kita miliki? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan soft skill yang kita miliki, yaitu mengikuti pelatihan kursus. Di era digital saat ini banyak sekali kursus-kursus dan pelatihan yang bisa kita akses, baik secara online maupun offline. Ada juga macamnya, ada yang berbayar, ada juga yang free. Contohnya yaitu public speaking. Nah, ada juga cara lain yaitu kegiatan mentoring. Nah, hampir mirip dengan pelatihan lainnya. Jadi mentoring ini intinya kita belajar dengan mentor yang sudah ahli di bidangnya. Selanjutnya yaitu mengikuti webinar. Di masa seperti ini banyak sekali webinar yang bisa kita ikuti. Dengan mengikuti webinar, kita juga bisa meningkatkan soft skill yang kita miliki. Contohnya webinar dengan mengangkat tema public speaking atau tema-tema lainnya yang bisa meningkatkan soft skill kita. Kita juga bisa menjadi relawan karena selain itu kita bisa membantu orang lain juga meningkatkan soft skill yang kita miliki. Dan yang terakhir dengan mengikuti organisasi atau kepanitiaan.
Tentunya ketika kita memutuskan untuk bergabung pada suatu organisasi atau kepanitiaan, kita dituntut untuk aktif dalam mengikuti kegiatan tersebut. Hal itu menjadi peluang yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan soft skill yang kita miliki. Karena apa? Organisasi atau kepanitiaan ini adalah sebagai wadah untuk kita bisa berkembang, berproses. Jadi intinya memang harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Selanjutnya yaitu manfaat yang bisa didapatkan dari soft skill. Soft skill dapat bermanfaat bagi siapa saja, baik dalam bisnis maupun dunia sosial. Soft skill dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Dengan kemampuan manajemen waktu yang baik, setiap pribadi dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas. Jika diri pribadi memiliki ide, inovasi, kritik, saran, atau kendala, mereka dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Soft skill dikembangkan untuk diri pribadi dan orang lain melalui interaksi antar pribadi. Keterampilan berinteraksi antar pribadi yang tidak dibarengi keterampilan membangun diri sendiri, menjadikan seseorang lebih banyak bergantung pada orang lain, baik secara emosional maupun dalam menunaikan tanggung jawabnya. Keterampilan ini bisa dikuasai melalui aktivitas latihan dan pengulangan. Jadi intinya dengan semua hal yang sudah saya sampaikan, ada banyak cara untuk bisa meningkatkan soft skill yang kita miliki. Walaupun ada banyak cara, tetapi kalau masih malas, masih tidak mau bergerak dan tetap di posisi itu saja, itu semua percuma untuk kita meningkatkan soft skill yang kita miliki. Jadi buat kalian untuk meningkatkan soft skill mulai dari sekarang harus bisa memaksakan diri untuk memulai. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.